Festival Film Indonesia atau FFI di tahun 2021 ini kembali dilaksanakan. Perkumpulan Artis Film Indonesia atau Papindo untuk ketiga kalinya terlibat di kepanitiaan khususnya di bidang penjurian. Nah, untuk Papindo sendiri untuk tahun ini siapa yang mewakili atau sebagai jurinya itu? Kemarin pada saat kita undangan, waktu itu saya utus Roni Dozer dan Renzi Milano dan Aming. Nah, karena keterbatasan film, tadi saya bilang, film kita yang akan di FFK tahun 2021 sangat sedikit. Kita tahu sendiri bahwa film sampai saat ini film nasional yang baru beredar berapa di bioskop. Jadi juri yang tadinya sudah begitu mungkin sekitar 40-an atau berapa itu akan diefisiensi jadi 15. Nah, maka sebagai kita sebagai organisasi profesi, maka harus memberikan suatu bentuk yang tadi bilang bahwa tim sekretariat FFI memberikan suatu konsep apa sih dari Papindo kira-kira apa saja yang sebagai salah satu kriterianya. Lalu kan kita tahu bahwa film-film yang diproduksi sampai nanti di Desember ini yang mungkin akan ditanya ini menjadi salah satu bagian ya kan, bagian film yang harus kita nilai. Nah, Papindo sendiri karena kita dari 15 itu terus terang aja hanya beberapa tim juri yang saya lihat yang dipilih. Nah, Papindo bukan berarti tidak bisa masuk dalam tim juri, tetapi memberikan masukan. Nah, karena filmnya terbatas. Karena beda sama tahun 2020, tahun 2019 Papindo ngomongin 2 juri ya pada saat itu. Pada tahun 2020 saya kirim si Aming sama Roni Dozer. Sebelumnya kita kirim Aming sama Eriska ya. Pengalaman apa yang didapat Papindo terlibat di FFI? Saya alhamdulillah selama ikut di dalam FFI, Papindo khususnya, banyak sekali pelajaran yang kita ambil gitu. Bahwa pemilihan film itu memang sifatnya sudah terbuka, kita menonton sama-sama lalu menilai gitu ya. Penilaian itu masing-masing ya. Nah, ketika penilaian masing-masing itu Papindo sendiri yang punya jadi juri juga harus punya semacam nominasi ya, seperti dulu Aming pernah ada Aming gitu ya, atau dulu pernah Geri Iska ataupun Roni Dozer, mereka biasa untuk main film lebar dan sebagainya. Memang kita tahu di dalam FFI sekarang ini memang dengan kondisi dengan COVID gitu ya, kondisi dengan yang prokes dan sebagainya tidak mengurangi spiritnya. Dan saya salut terhadap Badan Perfilman Indonesia yang memang mengupayakan sekali dan mensinergikan seluruh alat, bahkan punya semangat yang dimana bagaimana festival film ini tetap dilangsungkan. Di luar pelaksanaan FFI, hati Ketua Umum Papindo Gion Prabowo tengah prihatin melihat sinetron Indonesia, khususnya jika melihat kisah sinetron yang merendahkan martabat perempuan dan menyikapi arti rumah tangga. Kita geser dikit Mas ke sinetron kita ini yang belakangan ini seolah-olah sinetron religi, tapi banyak kan di situ melecehkan tentang rumah tangga. Kan? Artinya di sini perempuan nggak dianggap di situ. Gitu. Rumah tangga tuh seolah-olah cuma buat jadi masalah. Pendapat Mas Gong? Begini, kalau kita bicara sinetron kan berbicara dari konteks. Judul sinetron di kita ini sebenarnya bukan tidak memberikan, bukan semua ya, tapi ada beberapa tidak memberikan suatu inspirasi gitu. Bahkan saya melihat adanya suatu benturan-benturan akhirnya menjadi suatu arena atau area konflik gitu. Ketika film-film sekarang yang mungkin
bahasa kasar eksploitasi perempuan itu dari zaman dulu kan. Tetapi judul-judul yang sifatnya mengandung sifatnya religi ini kadang-kadang ada di dalamnya ada semacam penyusupan yang secara komersial memang tidak pantas. Contohnya apa? Tentang masalah poligami. Poligami dibuat kayak mainan. Kedua, tentang masalah tentang bagaimana seorang suami yang tadinya taat agama tiba-tiba dia nggak taat agama. Sebenarnya kalau kita bicara yang memang area-area konflik itu kan agak menjadi suatu pembicaraan. Sehingga saya lihat ini harusnya para penulis atau dan sebagainya ini harus bisa membuat suatu konsep yang menarik, bukan dia menjadi primordial. Nah, sehingga apa? Contohnya apa? Oh, poligami itu seakan-akan mudah gitu. Padahal kan kalau kita bicara undang-undang, bicara secara hukum adat dan bicara sebagaimana nggak semudah itu. Akhirnya apa? Film itu menjadi plagiat. Sebagai contoh, oh kalau kita poligami itu gampang ya, begini aja jadi. Oh kita begini. Nah, akhirnya itu sebagai salah satu trendsetter. Contoh, dan ini berbahaya sekali kalau tidak mengedukasi. Nah, film kita ini, sinetron khususnya, tidak mengedukasi. Jujur aja ada beberapa gitu saya lihat. Nah, kita lagi butuh bagaimana merevolusi karakter. Revolusi karakter ini dibangun bagaimana mengedukasi. Film itu ada semacam dia ada tipologi secara benefitnya masuk, tipologi secara membangun sinergi, membangun komunikasi, lalu membangun semangat, membangun sebagainya. Kita bahasa membangun komunikasi aja ngeri ya kalau lihat sinetron. Menjadi contoh itu. Kata-katanya juga saya lihat kok suka di luar areal gitu. Nah, ini yang harusnya sebenarnya menurut saya kita harus mempunyai bukan lembaga sensor. Jadi sebelum judul itu masuk seharusnya dilihat juga lembaga sensor bukan hanya secara batasan umur, tapi melihat film itu muatan seperti apa. Nah, ini tugasnya siapa? Nah, ini kan nggak jelas nih. Tugas siapa? Tugas sensor? Atau tugas KPI? Atau KPI? Atau LSF? Seharusnya KPI itu yang disebut komisi tugasnya apa, dia tahu. Komisi penyiar dia artinya akan punya wewenang. Ketika dia memasuk dulu film yang gitu banyak, maka dia harus juga melihat lembaga sensor ini kan berapa orang sih yang di dalamnya dan berapa judul sinetron yang stripping dan sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya harus dirubah, dan bagaimanapun baik sutradara, penulis maupun produser itu harus mempunyai sinergi yang kuat bagaimana membangun bangsa ini agar lebih tercipta di dunia. Bukan harus hanya ada tanggung jawab moral berarti ya. Iya. Harus jangan sampai hanya cuma senang-senang doang. Seakan-akan bahwa wah ini penontonnya banyak, rating lagi mainannya. Nah, kalau ratingnya bagus tetapi mendampak efek domino, dampak secara revolusi mental, revolusi pikiran maupun apa itu menjadi suatu senjata makan tuan ya, menjadi sesuatu yang membuat mereka menjadi berubah mindset. Itu bahaya. Merubahnya lagi nggak gampang. Contohnya gampang kok. Kenapa terjadinya sering konflik di suatu tempat lingkungan? Karena apa? Karena dia dibangun nonton dulu. Oh, si itu tukang gosip itu kayak begitu ya, orang begitu. Coba kalau dibuat film sinetron yang lebihnya karena tidak ada konflik, ada tapi diselesaikan. Jadi ada konflik, ada penyelesaian. Jadi bukan arena konfliknya hampir di atas 80%. Nah, ini yang kita butuh film-film seperti ini. Perlu nggak ada organisasi tersendiri di situ untuk mengontrol supaya sinetron kita itu bukan sekedar hiburan tapi juga ada pendidikannya di situ? Perlu. Sebenarnya KPI itu sudah benar ya, Komisi Penyiaran. Tetapi di dalamnya kan harus ada bagian-bagiannya sebetulnya. Nah, ini ada dimasukkan dalam KPI aja. Atau lembaga sensor film mempunyai bidang khusus yang untuk mana bisa memverifikasi judul film yang masuk. Lalu dia menonton juga. Ini apa dampaknya? Nah, sehingga tahu dampaknya nanti bukan kita lihat sekarang, dampaknya ke anak kita, dampaknya ke mana-mana, dampaknya di mana.
pertama bicara primordial, bicara tentang seksual, bicara tentang agama, ya kan, suku yang begitu ini gampang, hati-hati kalau enggak. Nah, coba cerita yang sifatnya humoris, cerita bisa menghibur, lalu ada masukan religi, itu lebih mengena gitu. Nah, kita tuh butuh dalam kondisi yang sekarang ini yang butuh kesetresan. Masa nonton film malah tambah stres? Udah hidup udah susah, kondisi susah, masa nonton malah tambah stres, malah mikir kita, aduh emang brengsek. Nah, apalagi emang kita lagi sedang bahasa kasarnya, lagi memang kena secara ekosistem. Kan ekosistem bangsa ini lagi ada COVID. Mana ada orang ekosistem ini semakin kaya, semakin senang, itu nggak ada. Nah, itu harusnya kita nonton film yang membuat dia tenang, rasa syukur,